Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Hai, salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi, tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo teman-teman, apa kabar para pendengar semuanya? Keluarga kalian sehat-sehat aja? Kalian semua sehat? Soalnya di Malang lagi sering banget ini ya hujan malam-malam. Cia. anget. Enggak anget coy, adem ta, Oh, iya. tambah adem anjir. Gimana para keluarga, para pendengar sehat-sehat semuakah? Apakah orang-orang yang para pendengar sayangi juga sehat? Semoga selalu seperti itu. Ya seperti biasa, ini yang dari tadi udah nggak sabaran ngomong, partner radio saya setiap hari menemani, setiap podcast menemani ya. Tung kasih tahu dong, Kasih tahu apa? kasih sapa, Oh, kasih sama. Oke. kasih tahu. Hai guys. Apa satunya? Hai gengs. Hai guys, hai geng. Saya lupa. Mau salah lirik. Ono pek piro sih gini podcast saja nih. Ada sudah tertulis. Ya, buat para pendengar ya yang mau bersapa dan mau unek-unek ya. Aku nggak bosen-bosen buat ngingetin kalau para pendengar mau omong-omongan gitu itu bisa, atau request topik pun juga bisa. Jadi silakan aja tulis apapun yang kalian inginkan di kolom komentar kita. Jadi kita ini ya kayak mengselebrasi, selebrasi enggak tuh? Kemarin Hari Buruh kapan sih? Mei ya? Hari buruh sudah lama tahun kemarin. Iya. Besok-besoknya ya ampun. Yang paling dekat sih apa? Hari Kartini. Hari Valentine. Valentine, Cek. Belum malah. Cie. Yang sudah lewat. 14. Valentine aku 14. Valentine-nya Arab. Aku nggak tahu sih romansa anak-anak zaman sekarang kayak apa. mana? Kalau kamu romantisan zamanmu ya apa tuh? Biasa lah, paling ke Indomaret, ke Indomerit, terus beli Silver King. Sekarang Udah itu deh. kalau aku lihat di kayak TikTok gitu itu kayak suka ada tema-temanya gitu. Jadi kalau mereka kencat itu What? ada temanya. Jadi kayak arcade date gitu atau museum date, anjay. Susah wes arek-arek saiki ngono iku. Harus ya. Iya. Harus ya. Ya paling enggak ngopi lah sih. Kalau zaman kita ngopi sih paling ya. Aku tahu yang paling gaul itu cuman ini, yang di tempat tidur dikasih bunga itu. Tempat tidur dikasih bunga, anjay. Bisa banyak kok yang pacaran kayak gitu. Wah, staycation. Diajak, tiba-tiba pacarnya ulang tahun gitu. Ini entah laki entah cowok, salah satu pasangannya nyiapin ruangan terus tutup mata, digiring ke kasur yang ada Astagfirullahaladzim. kasur Subhanallah. yang ada kasurnya, iya kasur. Terus ada bunga bentuk lope-lope. Ya. Mau ngapain itu? Itu sebenarnya bukan staycation. Bukan, apa itu? Kumpul kebo. Tapi dengan gaya. Kumpul kebo dengan gaya. Sexcation. Astagfirullahaladzim. Iya ya, kenapa kok gak ada yang buat istilah sexcation Iya, ya? Keren palingnya kalau ada yang bilang sexcation gitu. Harusnya ada ya. Kita buat terminologi baru sekarang. Sexcation. Anda semua harus ngikutin. Jadi kalau ke kopian-kopian gitu kan ya. Kalau kita mah ke kopian gitu kan ya. Iya. Kalau romansanya gitu itu. Kemarin kan aku ke kopian itu. Itu kalau lihat barista-baristane ngono iku, ya Allah sih bocil kan delok ya anjir. Masih bocil gitu itu ya kan. Masih baru lulus kuliah sih kelihatannya sih. Ya, Atau bahkan masih kuliah bahkan. mungkin dia PKL di situ. Berarti ada jurusan perkopian anjir. Iya, tata boga. Jurusan barista, Jurusan barista ya juga sih. tata kopi. Tata kopi. Tapi keren loh. Mereka Keren. masih kuliah gitu kan. Udah jadi barista. Dulu Antung waktu masih kuliah juga ini jadi barista ya, Tung? Bukan server doang. Oh, server ya. Server ini online. server Server online. Sangat sih lah itu sih. Tapi bahkan
yang bocil-bocil juga itu sudah ini loh, managing kafenya langsung loh. Sudah mandiri ya. Iya, mandiri. Maksudnya ya mereka udah berani untuk ngambil sense tanggung jawab gitu. Oh, I see. Dulu sebenarnya aku juga pingin sih yang kayak gitu juga gitu. Cuma apa jenenge sama keluarga nggak dibolehin. Oke, Iku kan niku sik apa jenenge? Sik apa sih ingusan ngono. Ya. Sik ingusan kate kerja wis gak usah. Iya sih benar 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 Apa relate, jenenge relate. belajar aja belajar. Ya harus sekolah yang pintar. Kalau Gen Z sekarang asik anjir. Bisa Bebas kerja ya. bebas gitu. Semua pendapatnya bisa ditampung. Ditampung dulu ya, Dek. Ah, Tapi ini loh, kalau aku sih herannya ini. Kayak nggak karena nggak apa ya, kayak nggak masuk gitu Mas Yon. Entah Gimana? mengapa kayak generasi-generasi sebelumnya itu kan kayak generasi yang betah kerja gitu loh, Tung. Iya juga sih Gitu. karena Sedangkan anak-anak Gen Z gitu, jadi kalau misalnya aku ke kopian gitu ya, eh misalnya katakan ke Janji Jiwa wis, anu. janji Jawa. Janji Jawa, oke. Yes. Kita nggak ngomongin anu ya, apa namanya, brand-brand seperti Janji Jiwa atau Starbucks gitu. Itu Iya. kita nggak ngomongin kayak gitu ya kan ya, enggak. Ah, Kita ngomonginnya ya yang S-Bucks gitu aja. S-Bucks ya. Padahal mang wis kan ngomong anjing goblok. Moonbak. Ya Xbox gitu itu ya kan. Terus seminggu kemudian ke sana lagi gitu itu. Itu baristanya wis ganti gitu. Oh, yang barista Ya kemarin sudah mungkin hilang. shiftnya beda atau gimana ya kan. Oke. Cuma kayaknya itu nggak ada interval berapa bulan, itu selalu ganti gitu, apa namanya, Oke. orang-orangnya itu. Kayaknya mereka itu mungkin ya bisa jadi kayak nggak bertahan gitu di satu tempat yang sama. Ini juga terjadi sama aku kemarin-kemarin. Oke. Jadi aku kerja di salah satu agensi sosial media gitu kan. Itu aku membawahi tim, tapi timnya itu jauh di bawahku tuh anune apa umur-umurnya. Aku 93 ya kan ya. Itu timku itu ada yang 2003 anjir. Anjrit, 10 tahun bedone anjrit. Aku tuwek, Pak, ngono aku. Iki njero ati iki. Aduh aku wis tuwek ya. Gitu aku udah tuwek. Ternyata bawahannya ya ada yang 97, 98 gitu tuh. Maksudnya ya aku merasa udah tua aja gitu. Gen Z sudah mulai apa namanya jadi kerja gitu kan. Kalau dulu kelihatannya anak-anak Gen Z itu kan ya masih bocil, masih Iya. SMA, masih kuliah gitu ya. Gitu. Masih pacaran SMA. Iya. Dan mereka itu nggak pernah lama tuh kalau kerja. Oh ya? Maksudnya kerja itu mereka mungkin cuma probation tok gitu kan 3 bulan. Setelah itu nyengkre gitu. Terus ada juga yang ya paling cuma 6 bulan atau 1 tahun setelah kontrak selesai terus ngalih gitu. Jadi kayak mereka itu nggak betah kerja gitu di satu tempat dalam waktu yang lama gitu. Mereka kayaknya lebih suka nomaden sih. Nomaden kerjaan. Dia lebih senang pergi. Tapi kan apa ya? Kalau dilihat dari mandirinya, ya bukan mandiri ya, aku bilang mandiri ya. Yes, mandiri. Dari umur belia, umur ranum-ranumnya, dia sudah berani ngambil responsibility kan, Iya, tanggung jawab. Tapi kenapa kok masih loncat-loncat? Kenapa itu? Itu aku sih apa namanya hanya berani berspekulasi ya gitu. Kalau misalnya anak-anak 2020 itu memang suka kayak ini sih, mencari kantor yang bener-bener gue. Oke. Bener-bener gue. Maksudnya Ya. yang memang kayak mengcater semua kebutuhan mereka gitu. Oke. Tapi aku sendiri nggak tahu sih gimana sih perasaan mereka sebenarnya secara individu satu-satu gitu aku nggak tahu banget gitu. Cuma yang aku rasakan dari mereka kalau misalkan aku kayak omong-omongan sama mereka gitu ya. Tuh ya ini Mas aku kayak nggak nyaman kalau misalnya di apa namanya digarap ngasih job desk yang bukan kerjaanku. Ya itu memang benar gitu kan. Iya. Cuma kalau misalnya kayak zaman-zamannya kita atau zaman-zamannya ibu bapak kita itu disuruh macul pun kerja belum aja anjir. Paling ya mek ngedumel Karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Gitu. Jadi apa ya kalau misalnya zaman dulu gitu ya, tempat kerja kantoran kayak kantor pada umumnya gitu itu kayak
yang sekat-sekatan gitu loh, Teng. Iya. Kamu tahu kan ya? Yang pengap, Pengap gitu tuh kelihatannya komputer, meja, kursi. mesin Ya, fotokopi hidup terus. minimal ada dispenser lah. Iya. Itu pun gawe wong sak kantor anjir Gelasnya cuma dispensernya. 2. Cuma 2. Atau paling apik itu ini gelas plastik. Gelas plastik yang sekali pakai buang. Iya. Tapi dipakai terus karena gak didanain. Anjir. Padahal loh ya, kalau kita lihat kantor-kantor yang zaman sekarang ya, kayak Google misalnya, Iya. ada lapangan futsalnya, Pak. Ada fasilitasnya banyak Keren gitu ya. ya. Kalau kantor-kantor sekarang itu kayak mengikuti budayanya anak-anak milenial nggak sih? Dan sama Gen Z gitu itu. Jadi lebih banyak hiburannya gitu. Seakan-akan kayak kantor-kantor sekarang itu wajib malah memberikan fasilitas yang bisa dibilang fun ya buat karyawannya gitu. Maksudnya yang membikin mereka itu terangsang kreatifnya, Iya. bukan terangsang celananya. Ya, itu hentai. Kalau di kantorku sendiri menyediakan snack gitu, snack dispenser, tempat makan gitu aja sih. Tapi kalau di tempatku agensi sosial media yang dulu itu ada board game, ada relax area. Wow. Anjir, aku lihat kantornya temenku itu ada tempat ini loh tuh, kayak yang mainan sepak bola itu yang di Oh, yang diputer-puter gerek-gerek gitu gitu, ya. yang langsung diputer-puter gitu itu. Terus Wah. wah, kalau itu aja ada, yang lain ya pasti ada. Oh, aku sempat lihat di TikTok. Apa lagi? Ada kantor yang ngasih kamar tidur, coy. Khusus masing-masing. Khusus. Tapi kamar tidurnya itu ya sofa gitu. Jadi ya nggak di encourage untuk tidur, tapi boleh tidur di situ. Tapi ya nggak untuk waktu yang lama ya kan gitu. Ada juga yang ngasih game arena ya kan. Itu besok disediakan PS4 anjir. PS4, Nintendo Switch, coy. Keren yo. Itu budgetnya ke situ semua itu. Itu kalau aku ingat-ingat kalau tidur itu ya, kalau aku dulu sebelumnya kerja di tempat sebelumnya, itu tidur itu di musola. Bukan di tempat tidur, bukan di kamar, di musola. Sembunyi-sembunyi. Aku tidurnya ini tuh di toilet. Di toilet. Dan kalau ngorok ketahuan. Aku ngorok loh. Keruan anjir. Iya. Keruan turun. Terus ngapain tidur di toilet, Bang? Kayak orang antri mau masuk. Cuma heran aja ya kalau membedakan fasilitasnya kantor-kantor sekarang sama kantor-kantor zaman dulu gitu. Itu kayak apa ya? Kontras ya. Kontras banget ya. Tapi ya itu. Kenapa kok dia masih nyari yang gue banget? Iya. Nganu ya. Meskipun sudah dikasih fasilitas. Iya. Dikasih tempat tidur, dikasih PS4, Nintendo Switch, dibawain laptop ya kan. Tapi in spite all of that itu masih banyak loh karyawan-karyawan milenial sama Gen Z itu yang milih hengkang loh dari kantor. Iya. Terus pergi ke tempat lain. Kira-kira ya mungkin kalau aku bisa bilang sih ada banyak faktor ya, kayak kayak lingkungan kerja yang toksik misalkan. Kalau misalnya kene wes saling gontok-gontokan ambek karyawan kerja itu wes gak enak ya kan. Kalau itu sih aku ngerti. Iya. Memang ada orang yang lebih suka memilih untuk menghindari konflik seperti itu, lalu dia mencari tempat yang lain, itu aku mengerti banget itu. Cuma ada loh yang orang-orangnya enak-enak aja gitu, tapi tetap keluar gitu kan. Kayaknya mereka terkesan lebih rebel ya di lingkungan kerja itu ya kan. Iya. Terlalu bebas untuk ngambil tindakan, kayak gak ada nothing tulus saja. Iya, benar-benar nothing tulus sih karena itu sih. Terus mungkin ya karena banyaknya informasi, karena rapidnya exchange informasi sekarang ini dari ya sosial media, dari berita-berita portal gitu itu kan ya. Yang sekarang digaungkan banget itu work life balance itu. WLB coy. Work life balance. Itu kan digadang-gadang banget kan, katakan di LinkedIn gitu itu. Iya. Ada sih yang aku ngelihat kabarnya, postingannya gini. Kalau misalkan aku disuruh kerja remote atau WFH atau WFO,
Aku Oke. lebih milih WFH tanpa kompromi. Waduh, Wah, segampang itu ya. mantap. Wah, Ya, gawe kantor dhewe coy. Kongkonen iku kafe apa jenenge karyawanmu WFH kono. jualan gorengan di rumah. Jalan gorengan di rumah. Itu Nah, work itu life baru balance. WFH ya kan? Iya. Bener itu. Dan bisa ngatur work life balance-mu ya tuh. Wah, hari ini aku libur, besok masuk. Hari ini libur, besok masuk. Gitu aja terus. Aku ngerti karena ya kita sendiri tahu ya apa namanya lingkungan kerja itu kayak apa ya. Iya, Ya, benar. work life balance itu penting kalau menurutku. Mm-mm. Yo mosok kate kerja tok rek. Yo Iya. minimal ono salate lah ya. Wah, Ya. enak. Bersosialisasi. Sosialisasi. Yo nonton anime. Bercumbu. Iku gak relate aku. Oke. Tapi ini sih karena banyaknya informasi yang kayak gitu itu terus Mm-mm. adanya apa namanya kayak gaungnya work life balance gitu itu kan terus sama mental health sih. Mental health. Males. Jadi kayak psikologi gitu ya kan apa namanya aku Oke. ini sebenarnya ada autisnya enggak sih gitu. Aku ini sebenarnya punya depresi enggak sih gitu. Jadi kalau aku lihat ya Tung ya di sosial media itu kebanyakan meme yang nganu itu kayak ini loh ngeliatin betapa depresinya kamu gitu. Iya. Apakah aku tanpa kopi pagi hari adalah depresi? Terus males jadi mental health males. Iya anjir. Lama-kelamaan kan apa namanya kalau misalnya kamu males itu kayak sebenarnya aku ini punya mental health dulu aja. Iya, langsung jadi alasan. Jadi alasan anjir. Jadi alasan. Aku ini indigo gak ya? Bisa ngelihat masa depan kayaknya aku ini. Dulu kalau kita mau apa namanya? Iya, pasang kabel lah. Masa kamu Kalau dulu kita apa namanya mau ngetes psikologi itu harus dari psikiater langsung ya. psikotes lah setidaknya. Minimal Psikotes, skornya. iya. Dan itu pun ada lembaganya anjir. Gambar pohon. Anjir, aku ngerti gue. Kraepelin test. Kraepelin test. Steven. Bagi job seeker pasti relate. Ya, Iyalah, pasti kita perlu apa ya? Perlu lembaga, perlu profesional yang ada di bidangnya. kayaknya kalau dulu itu mau ngetes psikologi itu susah. Mm-mm. Padahal dan sekarang lagi. Kalau sekarang Iya. sudah ada MBTI, ada love language. Aduh, susah. Ono zodiak, coy. Tapi yang upload .blogspot.com. Jadi masing-masing. Nah, itu kayak apa namanya mereka itu kan sudah gampang sekali untuk melihat apa namanya sebenarnya psikologi mereka itu seperti apa gitu kan. Dari MBTI, aku itu ternyata introvert, aku ekstrovert Oke. gitu ya kan. Nah, terutamanya mental health. Ya kan? Kan kalau misalnya psikologi aja segampang itu ya mental health ya kayak gitu. Jadi banyak kalau kataku ya, aku yang bisa apa namanya? Aku beropini kalau anak-anak Gen Z ini suka mendiagnosa dirinya sendiri gitu loh dengan kedepresian. Tergantung moodnya dia ya. Iya anjir. Jadi aku sempat lihat sebuah postingan dari Twitter ya. Mm-mm. Ini ceritanya gini, ada perusahaan yang baru aja hire 3 content writer gitu. Ini dia kan managing apa namanya tim itu tadi ya kan 3 orang ini ya. 1 orang ini males-malesan, terus kerjaannya nggak deliver, kerjaannya macet terus gitu itu ya. Terus ditelepon di WA itu nggak nyantol gitu. Sekali ini ketemu ditanyain kenapa kamu kok nyantol kayak gini ngono iku. Terus apa namanya? Jawabannya itu cuma gini tok loh, sorry Kak, moodku lagi nggak baik-baik aja. Kok dikuker cocok. Ini PO nggak ngikutin mood PO. Lah terus garapanmu ya apa? Garapanmu iku gak melok imut, Cok. Terus ya gimana ya kan kasihan sama apa namanya content writer yang lain ya kan. Kan dia punya apa namanya tim. Jadinya apapun yang
yang maksudnya jadi kerjaannya dia jadi dikasihkan ke yang lain dan Iya. itu pun malah membebani ya kan. Terus jawabnya tahu nggak? Gimana dia jawab? Jawab lagi masih Jawab itu? lagi masih jawab Masih lagi. bisa jawab. Oke. Maaf Kak, mungkin orang yang punya mental illness kayak aku enggak layak dapat kerjaan. Oke. Dia tadi koyo apa jenenge nyalah-nyalahno DE ngono loh. Jadi biar si manajernya itu kayak merasa bersalah gitu loh. Language. Aku punya ini apa namanya masalah mental illness ngono. Lek DE disalahno pasti nyalahno. Terus Iya. akhirnya dia bikin apa namanya thread di Twitter. Astaga, sambil gemeter nah. Sampai berkaca-kaca. Tapi tuh anak tadi itu pasti baru lulus palingnya. Apa masih muda palingnya? 23-an. Aku yakin dia bukan nganu lah, bukan dari golongane bapak-bapak kita atau Oke. kita lah. Iya. Aduh, susah sih. Itu Iya, anak-anak anyar sih, itu ketok sih. cobaan dunia kerja itu memang berat. Oh, ini di postingannya diomongkan kalau dia itu fresh grade umur 22 tahun. Berarti dia kelahiran kalau 22 itu 2000. Ya 2000. 2000-an lah ya. 2000. Iya, berarti 2000-an. milenial Gen Z sih. Maksudnya Gen Z. Gen Z. Gen Z. Generator. Generator Ini lagi kenapa? listrik. Jadi ya sebenarnya ironis nggak sih kalau mereka itu sebenarnya baik-baik aja anjir. Iya, ngapain? Iya, mereka merasa sedih sendiri, merasa mental illness sendiri. Diagnosa sendiri. Didiagnosa sendiri, aku sebenarnya punya mental illness Kak Anji. Moodku sedang tidak baik-baik saja. Anjir, agak peduli sama moodmu bangke. Lah perlu yo nganu kalau aku sih tak potong gajinya anjir. Ya pecat aja. Pecat lah iya saya enggak terima nganu potong gaji. Iya, daripada dia keluar duluan resign sok-sokan nggak cocok sama tempat environmentnya, fasilitasnya nggak cocok, pecat aja duluan daripada dia ngomong kayak gitu. Iya Kak, memang kayak yang mental illness kayak aku nggak cocok buat kerjaan. Iya anjir. Gak usah kerja. Nggak usah. Jadi babi ini Oma. Aduh. Mangan turun ngising. Tapi mungkin itu ada sebabnya mungkin ya. Apa karena zaman yang sudah mulai mulai lembek ke generasi baru ini atau gimana? Setiap generasi itu sebenarnya selalu ngomongin kayak gitu sih. Generasinya di atas kita itu selalu ngomong kalau kita itu sebenarnya manja Iya. gitu. Dan generasinya kakek kita pasti ngomong kalau orang tua kita itu sebenarnya manja gitu. Betul. Dan selalu seperti itu. Iya. Sebenarnya apa namanya nggak nganu lah, nggak kaget kayak gitu itu ya. Kaget. Cuma kalau ini kan ngefeknya itu ke kerjaan itu loh. Iya Kalau juga sih. misalkan generasinya kita nggak kalau aku sih belum ketemu ya yang Nggak apa ada. namanya seumuranku itu yang ngeluh soal kerjanya itu nggak ada. Nggak ada, kecuali dia sudah punya posisi kuat mungkin. Minimal sambat lah. Iya, Itu sama. paling minimal itu sambat itu. Yo maksimal yo mut-mutan. Tapi nggak sampai kayak gini. Nggak sampai ngomong kayak gitu. Iya nggak sampai ngomong mental illness aja. Iya, ngapain coba? Yo ngomong apa nih? Aduh sepurane lagi lorong. Ya, sakit fisik. Sakit fisik atau gimana? Ya. Ini mental. Mantap. Dia ke dokter mana ya? Iya ya, ngomongnya males. Ngomongnya males ya. Maaf Kak, saya males. Kak, Mending kan males. Moodku tidak baik-baik saja. Astaga. Aduh kalian drama. Dong aku punya quote. Gimana itu? Aku resonate banget sih sama quote kayak quote ini sih. Jadi quote-nya itu bilangnya gini. Kamu itu merasa sedih karena setiap hari merasa bahagia. Oke. Coba dipikir. Iya. Ya karena semua yang dia dapat sudah ada, terus dia apa ya? Nggak gitu sih. Apa sih? Kayak sifat manusia itu kan selalu mencari terus ya. Selalu kurang. Jadi ketika dia sudah dapat, anggap kata dinominalkan aja, dia sudah terbiasa dengan 100.000, pasti dia akan nyari 200.000. Persis. Ya kan? Gitu. Dia setiap hari bahagia gitu kan. Maksudnya semua kebutuhan dia itu udah terjamin. Iya.
dari gizi, dari makan, dari sekolah, dari apa-apa. Jadi dia nggak mikir apa-apa gitu untuk selain itu. Selain basic survival-nya itu, Ya, basic survival-nya wis nggak dipikir. Akhirnya dia mencari kebutuhan yang lain gitu kan. kebutuhan mental. Kebutuhan mental. Iya, masuk, masuk, masuk. Jadi kalau aku sih suka apa namanya quote ini karena terbayang aja sih. Jadi bayanganku itu kayak gini. Kalau misalnya lahir ya, Mm-mm. itu kamu itu orang yang lahir dari orang tua yang ekonominya pas-pasan. Teman-temanmu sekolah pakai sepeda motor, sedangkan kamu jalan kaki ya kan. Oke. Makan besok hari aja masih gantung sama jualan jajan, jualan tisu, ngono iku. Mm-mm. Terus jadi kayak kamu makan enak sekali itu kayak misalnya makan dari kondangan misalnya itu Ya, kan enak terus gitu kan. Itu kamu bakal bersyukur banget ngono. ya benar, gratis lagi kan. Gratis lagi. Yang enak sekali aja sudah disyukuri gitu itu kan. Nah, sekarang kita tukar keadaannya ya. Kamu Mm. lahir serba dapat fasilitas. Makan tiap hari terjamin, enak-enak gizinya. Kesehatanmu terjamin, pendidikanmu terjamin, HP dapat dari orang tua. Jadi ekspektasi bahagianya kan ya nggak mungkin sekokotaan. Iyalah, lebih tinggi lagi dari Jelas, itu. jelas. Pinginnya pasti lebih tinggi dari itu. Ya restoran bintang 5, yo McD, Mm-mm. aduh McD KFC. Terlalu tangkal ya kayaknya ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. MCD. Jadi kayak ekspektasi bahagianya itu lebih tinggi. Jadi apa yang dia ekspektasikan untuk menjadi bahagia itu ya standarnya akan meninggi ya kan. Benar, Jadi benar, itu benar. apa ya kayak eh perbandingannya aja sih. Kalau Gen Z sekarang itu kan kebanyakan Mm-mm. dari Gen Z sekarang itu nggak akan khawatir tentang basic survival mereka gitu. Iya sih. Sedangkan kalau orang tua apa namanya kita dengar ceritanya orang tua kita, aku mbiyen lek sekolah tang kudu apa Nyebrang naik kali. munggah gunung. Naik turun-turun Munggah gunung, gunung, berangkat turun sekolah gak gunung. pakai sepatu. Ibu itu nggak punya buku dulu. Mm-mm. Bawa papan. Waduh, Setelah aku bilang itu salah. Kok ndak beli? iki sekolah tani Jawarior. Jadi di detik yang paling cepat langsung dapat 100. Wah, ini bukan sekolah ini, Pak. Ini ujian cunin gitu. Melewati hutan apa itu? Mendaki gunung, lewati Ninja, lebah, Ninja Katori. injak kotori, coy. Sama Aduh, ini sih, sama akses informasi zaman orang tua kita kan kayak mek TV gitu kan ya kan, terbatas. koran, majalah gitu kan. Ini yo 3 media kayak gini nih TV, koran, majalah ya paling yo mek apa sih? Berita ya kan. Iya, Terus entertainment-nya yo paling mek apa ya? apa eh, bahas artis kan? artis kebanyakan ya, Artis, artis. apa Ada olahraga, juga majalah sing iki Hidayah. majalah Hidayah. Yang apa namanya Itu mayatnya ada masuk lagi ke satu majalah, apa lagi? majalah 1001 Mimpi. Iya ada juga. Gitu. Diskur itu biasanya megang itu. Tahu nggak kamu apa itu? 1001 1001 Mimpi. mimpi. Kayak ramalan-ramalan gak sih? Bukan bro, Ukur. itu buat nebak angka. Anjir. Tahu beli nomor enggak kamu? Jadi kamu misalnya ya, kamu malam ini mimpi ketemu Putri Duyung gitu. Oke. Terus kamu buka itu kitabnya itu 1001 Mimpi, cari itu. Oh, gambar Putri Duyung Oh. nomornya 16 nih misalnya. Beli. Atau enggak togel. Togel, Atau enggak yang kayak sampai sekarang masih masih dipakai itu kayak sate, bukan sate. Rengsengan bekicot. Nah, bekicot itu angkanya itu 02. Kan makanya disebut 02 kan, tau kan? Ya itu, togel. Kan itu doang. Iya bener. Medianya mereka Iya. zaman orang tua kita dulu kan kayak gitu doang. Kayak apa jenis ya? Informasinya terbatas itu toh kan. Iya. Ya, nomor togel ya. Berita artis Berita artis. sama berita masa kini. Iya. Kalau sekarang kan di internet sih wah work life balance kok kalau aku lihat di LinkedIn itu anjir bos. Swanger res. Kalau apa namanya? Aku hari ini bekerja di rumahku. Oh iya. Aku merasa sangat produktif karena telah
menghabiskan waktu bersama keluarga. Aduh. Aku sing ngono ya dicelatu kok ini tonggoku. Kok gak kerja, Mas? Ada juga yang pernah ini termasuk work life balance nggak sih? Ada salah satu thread juga di LinkedIn, Iya, dia nulis gini, "Wah, terima kasih perusahaannya telah ngasih apa sih kayak cuti tapi sambil WFH lah ya, oke. WFH karena anaknya baru lahir, Heeh. terus dia bersyukur bisa kerja sambil momong anaknya." Oh, iya. Itu work life balance juga ya? Kalau menurutku itu dibutuhkan. Karena Mhm aku mhm, sendiri, datang dari keluarga yang waktu, apa namanya, ibuku waktu aku masih kecil, mhm, aku mesti ditinggal orang tuaku untuk kerja gitu oke. kan. Ya jadinya sering banget, apa namanya, ditinggal sama, pembantu atau ditinggal sendirian gitu Oke, itu. nah terus? Itu maksudku, kalau dilihat dari zaman sekarang ya yang, apa namanya, informasinya sudah pesat gitu. Kalau Mhm. aku sih punya anak, takut anakku tak tinggal gitu, tak tinggal-tinggal, tahu-tahu dia nanti nonton apa gitu kan di Netflix. Wah, jadi Gen Z dia nanti jadi. Kalau misalnya aku punya anak ya kan, Heeh, otomatis kan lebih mudah daripada Gen Z kan jelas. iya, Dan, stream informasi itu pasti lebih cepat lagi iya. gitu kan menurutku. Nah itu kalau aku sih memang benar-benar butuh pengawasan orang tua. Tapi anaknya itu belum setahun loh, Bro. Iya juga ya. Nggak akan ngerti ya kan? Iya, Iya sih. Lebih ke benefit ya. nge-benefit aja ya, bukan Benefitnya. masalah WLB itu tadi Iya ya? ya, kalau itu benefit apa sih? Basic benefit. Mhm. Mmm, Jadi kalau, zaman-zamane orang tua kita ya, mhm, kayak apa namanya, spektrumnya itu sama seperti informasi work life balance yang minim soal itu ya kan. Paling ya ada tapi minim gitu kan ya. iya, Jadinya ya nggak masalah ya dimarahin bos ya wis dadi dia mah sekojangan. iya Sekojangan bendino. Disuruh garapan yang bukan job desk-nya ya iyo iya, ae. Iya, siap iya bos. siap Oke. komandan. Oke bos. Ya dilakoni ngono iku. Ya ditelan pil pahitnya. Kate dinyinyiri ambek tanggane, waduh ya wis telan. Ngono iku. Kalau apa namanya zaman-zamane orang tua kita ya. Sudah jadi apa, sudah jadi sarapan lah ya. Sekojangan wis. Ya, sudah hari-hari Wis tidak bisa hari-hari dimarahin. dapat omelan, dapat anu, dapat Tapi komen. mereka nggak akan ini kan, nggak akan resign gara-gara itu ngono ya kan. Iya, Wis Bro, akan. nggak akan ya wis dilakoni, ditelan pil pahitnya Hmm. anjir. Diatasi lah, Di atas di-embrace, woi Inggris bahasa di di-embrace, Inggris padahal tetap Jaksel. gerutu. Coba yang sekarang, ayo kita bandingin aja deh, aku nggak bandingin anu. Ya mungkin ada lah yang bisa bertahan ya, karena mungkin Ada mungkin karena kebutuhan juga mungkin dia. ada, Pasti kan? nggak semua Gen Z itu manja seperti itu ya, Mhm. enggak Cuma kebanyakan. Sebenarnya sebagian. Tapi Tapi yang kayak gitu Gen Z pasti Gen Z kayak tunggu dari tadi. Tidak nggak semua Gen Z setuju. kayak gitu, tapi yang kayak gitu mesti Gen Z. Anjir. Bener. Ya kayak apa ya? Aku pernah diceritani ini kan. Jadi aku kerja itu sama ngehandle resto gitu kan ya. Mhm. Aku kenal sama chefnya. Chefnya itu punya kayak server gitu kan ya. Oke. Terus ada satu karena ini namanya juga restoran baru buka ya Tong ya. Mhm. Jadinya chefnya tuh tegas gitu. Iya, Takutnya benar. kalau ada salah-salah apa-apa ya pasti berefek sama reputasi gitu kan ya. Betul. Ini ada anak Gen Z itu yang salah ngasih nganu kah apa namanya? Pesenan kah gitu itu ya terus Mhm. dimarahi sama chefnya. Ya paling kalau aku tahu kalau aku tahu lagi kalau aku ngerasain sih ya paling marahinnya koyo ya opo sih marahin biasa ngono iku lho. Iya, Kamu konsentrasi dah ngono tuh ya nggak sampai yang jelek-jelekno goblok ngono ya nggak mungkin lah kan. harusnya. Iya harusnya. Ya paling ya mek apa jenenge kamu konsentrasi ya. Besok-besok jangan kayak gini lagi. Mhm. Aku ekspektasinya kamu lebih baik ngono. Kamu belajar dari ini ya. Wis Mhm. paling enggak koyo ngono iku. Itu langsung resign deh. Bangsat. Langsung hilang. Nggak butuh duit memang Nah, teman.
Aku diceritani koyo ngono kan sama chefnya itu kan. Aduh ya Allah. Sampai chefnya itu cerita, "Aduh Mas, kalau zamanku dulu ya salah ngasih daun telang aja ya, aku diuncal nganu apa jenenge, diuncal wajan sama chefku dulu." Iya, Bro, itu Sama head chefku dulu. kayak kayak Aduh, apa, serial kayak Hell's Kitchen, Hell's Kitchen. itu resign semua paling dari kompetisinya. Kalau Gen Z ya, Iya. Dimarahin sama Gordon dimarah-marahin. Ramsay Itu langsung. Gordon Ramsay masih marah-marahin, bukan Iya. kayak ini apa namanya, ceritanya chefku iku wingi Hmm. diuncal wajan Iya, jarine. belum dilempar-lempar semua ya. Astaga. Gila sih, keren sih. Jadi ya dimarahin bos sedikit langsung nyari tempat healing. Langsung nyari escape. Escape plan, Escape plan. waduh. Yuk minimal bikin thread di Twitter. Sambil gemetaran. Mataku sambil berkaca-kaca sambil Waduh. apa namanya nulis thread ini. Astaga, Bro, enggak berfungsi itu thread-nya itu. Cuma nambah cacian, nambah apa, nambah zolim orang. Garai nganu kan apa jenenge kayak gibah enak. Iya, kayak Gibah. gitu malah kayak omong kosong. Woi. Mas Yogi ini yang gibah tuh. Iya. Gibahin anak Gen Z sedunia. Kasih kita riset kok ada datanya. Nantilah datanya. Sama kayak itu kan, kayak apa namanya barista Starbucks sing transgender. Astaga, segampang itu ya mereka. Maksudnya serebel itu tindakannya. Nyari yang gue banget. Dan iki sih dan se-fragile itu hati mereka. Ya, Maksudnya wes mek di seneni titik langsung golek healing. iya langsung healing apa. Paling kerja Maaf Kak, moodku tidak baik-baik saja. kan kita lemah Nup. Kan kita dulu kerja kan Senin sampai Sabtu nih, Minggu libur. Tapi instansi lain kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Mungkin nanti Sabtu Minggu libur itu masih kurang bagi mereka. Harus sampai Kamis libur. Jadi Senin sampai Rabu doang kerja itu. Kerjanya kapan lan? Senin sampai Rabu toh. Telung dino. Sisanya libur. Aduh, angon PT ae lah. Itu. Lek angon PT ya angon bebek. Astaga. Baru WFH. Nah, itu baru WFH. Melihara pecun. Rusak. Kamu punya pengalaman ini enggak dong? Apa namanya, kerja sama anak Gen Z enggak? Belum, pengen. Aku pengen ngobrol, pengen tahu dia mental illness-nya itu gimana sih. Oh kan kebetulan kan juga tersertifikasi untuk psikolog ya. Anjrit. Psikolog ya kayak di YouTube psikolog abal-abal, kertek abal-abal kan aku psikolog abal-abal juga boleh Oh dong. iya, ada dong kereta abal-abal. Kalau ada kereta abal-abal boleh dong. Psikolog Psikolog abal-abal. Diagnosanya enggak MBTI. Aduh. Pengen ketemu, pengen ngobrol. Cuma mungkin ketemu ya. Cuma apa ya, Gen Z-nya masih tak anggap masih normal lah dia. Dia termasuk Gen Z cuman sudah punya pemikiran yang matang gitu lah, Iya, sudah iya. dewasa lah, enggak apa ya, selunatik gitu sampai harus apa semua kebutuhannya dari kantor terpenuhi. Lunak dan lunatik. Iya. Pedih. Jadi konklusi dari opini kita ya Gen Z masih perlu digembleng ya, perlu Iya. digembleng lagi, Iya, khususnya mentalnya itu. terutama mentalnya. Mungkin mental illness itu karena dia belum imunisasi mental gitu. Dikasih apa dong imunisasinya? Dikasih TM. Lek aku sih tak kayak alfakoroh ae. Dikasih TM atau TM enggak? Topi miring. Banyakan minum Jack D, minum TM. Tambah mut-mutan lah aku. Astagfirullahaladzim. Technical meeting. Tinggal meeting, siap. Astaga. Genset. Jadi kalau para pendengar gimana? Setuju nggak kalau anak-anak zaman sekarang ini Sims kelihatannya tambah manja ya dibandingin sama anak-anak zaman dulu di apa namanya? Ini termsnya di dunia kerja ya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang itu gampang mudi, gampang apa gitu. Setuju nggak kalau para pendengar setuju nggak gitu? Atau para pendengar sendiri punya pengalaman atau komentar
dari dan mungkin ya kalau misalnya para pendengar yang Gen Z langsung gitu itu boleh dong kalau punya pendapat atau apa namanya unek-unek silakan komen di kolom komentar kita. Gitu. Tentu saja semuanya mari kita Pilih. pilih.